Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiri asyuhuri wal a'wam wa musarrifil layali wal ayyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan tentang keutamaan berilmu. Jadi ada beberapa contoh. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang sudah tua, umurnya 80 tahun, tapi dia masih berpikirnya jernih, masih ingat dengan anak dan cucunya. Bahkan dulu saya waktu tahun 84 pergi ke rumahnya, udah 30 tahun lebih gak ketemu, dia masih ingat. Sama cucunya, nama-namanya ingat juga. Setelah saya tanya, apa rahasia dan apa yang dikerjakan? Baca Quran. Nah, jadi baca Quran itu sebagai satu contoh kita mencari ilmu. Karena Al-Quran itu semuanya ilmu semua. Kita baca Quran, itu ilmu yang kita baca. Dan ilmu yang kita pahami, yang kita pelajari. Sehingga nggak pikun. Ada baru tamat atau baru pensiun. Ada pegawai saya baru pensiun, belum sebulan ketemu. Saya pangling, ini kayaknya Pak ini ya. Iya, kata ajudan saya. Loh kok kayak tua betul. Setelah saya cek, ternyata setelah dia pensiun, dia duduk aja di rumah, nggak ada kegiatan, nggak pernah juga baca-baca buku, baca ini dan sebagainya. Akhirnya dia cepat jadi pikun karena otak yang Allah berikan kepada kita nggak dipakai. Coba kayak mobil baru kita beli, ya bu, oto baru kita beli, lihat oto yang baru dibali, lai, oh kayu-kayu buat apa? Cinta deh, selebihnya untuk orang, selebihnya untuk orang yang banyak, cieknya, yang sadunya punya awak. Awak simpan di rumah oto tuh, indah awak pakai. Bakare oto baru ke bakare. Kalau lama udah dipakai oto, walaupun baru, ambu ada motor C, ambu pakai 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, motor cross lah. Kalau kabaiduan, bengkel kaki ko, ndanamu itu rusak lama-lama udah terpakai. Begitu pula otak, kalau nggak dipakai langsung menurun fungsi dan perannya, sehingga berdampak juga tidak baik pada kita. Karena nggak dipakai. Rumah nggak dipakai. Sehebat-hebatnya rumah nggak dipakai, hancur. Wah, rumah hantu. Diisi oleh hantu. Iya betul. Saya ada rumah nih sama ibu di Jakarta ya bu ya. Nggak dipakai-pakai, memang rumahnya jauh. Ada jadi gudang, jadi rumah hantu. Ya, nggak dipakai. Otak pun sama, nggak dipakai, akhirnya jadi pikun. Nah, bagaimana cara menggunakan otak? Gizaul akli. Nah, kebutuhan akal, kebutuhan otak adalah ilmu. Makanya pakai otak kita untuk supaya tetap terpelihara kehidupan kita, tidak jadi pelupa, tidak jadi pikun, dan tidak menyusahkan orang lain. Bahkan bagus. Karena kita berilmu. Menggunakan otak kita. Memenuhi kebutuhannya. Gizaul akli, ilmu. Apalagi ada yang mengatakan, ambo lah tuwo pak, mangalo le belajar. Biarlah anak cucu saya belajar le. Padahal dalam hadis Nabi apa? Tutut apa? Utbul ilma minal ilaladi. Ya kalau jadi ustazah saya. Alhamdulillah apa? Tuntutlah ilmu dari ayunan.
sampai kalau dari ayunan baca rumah baju buku ayunan tuh. Tapi itu umpamanya oleh hadis Nabi, belajar tuh madal hayah, long life education. Belajar seumur hidup. Jadi kalaupun awal pensiun, tetap saja. Walaupun kita sudah tua. Bibu boleh baca buku. Boleh baca Quran. Ambo tes kok? Iyo. Yang nunduk-nunduk atau tandanya ndak baca tuh. Tapi yang kare iyo-iyonya tandunya iyo tuh. Iya bu? Saya yang ndak kare berarti ndak tuh. Iya bu? Iyo sadanya. Awak tanya lo kok ibu-ibu bang ngari bah? Mayang kare kecil iyo ndak? Le baca Quran bu? Ndak kare nak. Kalah aja ibu bahasa. Apa-apa le? Apa-apa le baca Quran pak? Amuji pak? Baca Quran itu juga adalah satu kita untuk mempelajari, untuk berilmu. Makanya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tadi bisa ditafsirkan membaca Al-Quran sebagai sumber ilmu supaya kita tetap cerdas, dan juga Iqra bisa membaca lingkungan sekitarnya. Oleh karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tafakkarun, ulul albab, ulul ilmi, ulul absor, alam taro. Itu semuanya ayat-ayat dan juga nanti hadis-hadis banyak. Intinya berilmulah. Termasuk juga tidak hanya berilmu manajemen yang kita kerjakan di tempat kita bekerja. Tapi yang jelas juga ilmu kita beragama, berakidah, bertauhid. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ila akhir ayat. Berilmulah kamu tentang apa? La ilaha illallah. Lihat arti la ilaha illallah. Itu anak SD bisa nggak? Makna la ilaha illallah itu betul artinya. Tapi yang disuruh kita berilmu. Tidak ada Tuhan berarti tidak ada penguasa. Tidak ada pemberi rezeki kecuali. Tidak ada yang menghidupkan memati kecuali. Tidak ada yang membuat kita bahagia dan susah kecuali. Tidak ada yang memberikan kehidupan kita kecuali Allah. Kini iyo nyabi Allah. Beko kalau ada sesuatu di rumah. Benang-benang kalaki. Padahal semuanya siapa yang menentukan? Allah. Dengan berilmu tuh insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Bahkan kalau kita kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran, innama yashallaha min ibadil ulama. Jadi orang yang berilmu tuh orang yang takut pada Allah, orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam kebaikan. Dia mengerjakan pun dengan ilmu. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Shadaqallahul azim. Diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, pasti Pak Dirut marah, kecewa dengan anak buah. Kalau bekerja nggak pakai ilmu, kan gitu Pak Dirut? Pasti kerjanya berantakan. Ibu-ibu dari mulai resepsionis menerima melayani orang nggak pakai ilmu, pasti kerjanya berantakan. Pasti dampak berikutnya orang nggak datang ke Bank Nagari, nggak mau berurusan. Kenapa? Nggak ada pelayanan yang baik. Kapan tidak ada pelayanan? Tidak berilmu pegawainya. Membuat laporan keuangan salah-salah, mengurus keuangan salah-salah, akhirnya rugi. Orang pun nggak mau lagi nabung ke Bank Nagari. Itu semuanya punya ilmu, tapi tidak hanya itu yang kita cari ilmu, tapi dalam kehidupan kita. Berumah tangga harus punya ilmu juga. Kadang-kadang bapak ibu menikah, dia nggak ada ilmu. Pernahkah ibu-ibu sebelum menikah belajar tentang bagaimana ilmu berkeluarga? Jujur. Nggak ada kan? Kan? Dari orang tua, saya ngikuti orang tua bacaka suami istri, awat contoh lo bacaka suami istri.
Orang tua wa berang-berang kanaknya awak contoh lah awak berang-berang kanak. Dekon itu ilmu yang wadape. Iya kan? Ah? Apa kuah sebantar sih magianya. Malu kalau Pak Kua magiah ceramah ketika awak baru menikah, panganawa indah menanga kece Pak Kua. Panganawa waktu itu, panganawa. Capek saja nikah, itu pengalaman nampaknya. Capek masuk kamar gitu ya. Alah ibu-ibu kok indah jujur. Katakanlah sejujurnya. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Apa-apa gitu. Oh apa-apa lu salah. Padahal ibu-ibu yang semangat. Jadi mesti berilmu juga. Banyak rumah tangga yang hancur. Yang kita sebut dengan broken home. Karena tidak punya ilmu mengajar anaknya. Banyak Bapak Ibu. Malam-malam Bapak Ibunya sibuk nonton sinetron terus. Ngasih ilmu ke anaknya. Nak, kalau malam nonton sinetron, akhirnya PR-nya nggak dikerjain. Ya. Tapi kalau Bapak Ibunya baca Quran, pasti anaknya baca Quran. Bapak Ibunya sholat, anaknya pasti sholat. Itu udah begitu hukumnya. Ada ilmu yang didapati dari anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali berilmu. Berilmu, tadi Allah mengatakan mendapatkan suatu darajat ya dalam ayat surat 58 ayat 11 dalam di tengah ayatnya waladzina utul ilma darajat. Diberikan derajat. Diberikan suatu ketinggian, diberikan suatu kehormatan. Diberikan suatu makanah, kedudukan dan tempat. Diberikan suatu prestasi. Ya, di sini disebutkan wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi coba Bapak Ibu, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, direksi, komisaris, ada nggak yang bodoh? Kalau bodoh nggak mungkin jadi direksi. Kalau nggak pintar nggak mungkin naik pangkat. Kalau nggak berilmu nggak mungkin naik jabatan. Kalau nggak berilmu nggak mungkin dikasih tugas dan pekerjaan. Betul kan begitu? Jadi Allah juga memberikan suatu makanah, memberikan suatu ketentuan kepada kita manusia juga dilandasi dengan keadaan kita ini berilmu apa enggak. Kalau nggak berilmu nggak Allah kasih kedudukan, jabatan kepada kita. Oleh karena itu apabila kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berilmu. Supaya kita pun dihormati, dihargai, dan mendapat kedudukan di tengah masyarakat. Maka kita berilmu. Pelajari buku, pelajari informasi, baca Quran, dan sebagainya. Yang namanya berilmu ini Bapak Ibu, tidak harus kita duduk di kampus, duduk di sekolah. Tapi di luar pun dengan membaca juga sudah bisa mendapatkan ilmu. Supaya otak kita kepake. Supaya otak kita terpelihara dengan nilai-nilai yang positif. Sehingga kita tidak pikun. Dan sampai tua pun kita masih bermanfaat untuk lingkungannya. Bahkan juga bisa bermanfaat untuk anak dan cucunya. Coba kalau misalnya orang tua yang umur 70-an pikun. Untuk dia sendiri saja sudah susah hidupnya. Apalagi untuk yang lain. Padahal bisa diatasi kesusahan dia. Kalau senantiasa dia mencari ilmu, belajar. Baca koran juga bisa sebagai satu media untuk kita berilmu. Nah, berilmu itu tadi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Apa yang wajib bagi muslim dan muslimat? Utlubu ilmu. Jadi wajib juga menuntut ilmu. Satu hadisnya. Kemudian berilmu, belajar dari lahir, buayan hingga liang lahat. Jadi nggak ada waktu kosong yang kita akan sebut bahwa ambo alah pensiun, nggak usah baca-baca. Ambo alah sarjana, indah usah belajar. Ambo alah tuwo, indah usah sibuk-sibuk membaca dan sebagainya. Ungkapan itu tidak ada bagi orang Islam. Baru berhenti berilmu kalau kita masuk ke liang lahat, baru berhenti. Kenapa? Ya karena nggak bisa lagi. Kalau masih bisa juga di liang lahat baca buku, mungkin baca buku juga.
Tapi kalau nggak bisa, udah berhenti, stop. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, keilmuan ini tidak hanya untuk membuat pribadi kita bisa survive, bisa struggle, dan bisa meningkatkan optimalisasi dan mengaktualisasi kemampuan dan potensi diri dengan ilmu tadi. Tapi juga dengan ilmu tadi membuat kebahagiaan juga, bahkan membuat kehidupan kita mendapat kebaikan yang banyak. Dengan ilmu. Nah, oleh karena itu, Al-Quran jelas, hadis jelas, kita pun tahu fakta-fakta di lapangan. Orang-orang yang mendapat jabatan ini, mohon maaf kalau ada bapak-bapak pegawai bank nagari ya yang masih golongan rendah, bukan berarti nggak bisa naik golongannya. Bagaimana caranya? Berilmu, belajar. Saya sebagai contoh pribadi, saya kuliah S3 itu, anak saya sudah 7 orang. Ya Bu ya, ini ibunya nih. 7 orang, berarti jangan sampai, oh anak abu lah banyak, dosa kuliah le. Enggak, masih kuliah aja. Bahkan sedang kuliah, ada juga produksinya. Alhamdulillah. Saya ingin menggambarkan, sudah sibuk pun, tetap saja kok saya kuliah. Oh sekarang saya sudah jadi gubernur. Tiap minggu saya masih buat artikel terus, keluar di koran. Saya baca juga, saya mempelajari juga. Keluar terus. Buat buku juga terus, walaupun udah jadi gubernur. Oh saya akademisi, udah profesor, udah mentok. Ya mentok, tapi tetap aja saya baca terus, belajar terus. Pagi-pagi, habis sholat subuh baca Quran, lihat ini itu. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga hidup kita dinamis, hidup kita penuh dengan semangat dan motivasi. Hidup kita penuh dengan prestasi-prestasi. Dengan cara kita berilmu. Dan jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Allah akan minta pertanggungjawaban kita, dan kalau itu kita kerjakan, gagal. Pasti. Gagal. Orang clean service yang di bawah, nyapu-nyapu, kalau nggak pakai ilmu, hancur juga. Mau nyiram, mau ngepel, air baseraan. Pak Dirut lewat atas jelangkang jatuh. Adik kano, tidak pakai ilmu kok. Itu karena nggak pakai ilmu. Ibu-ibu masak randang, tidak pakai ilmu. Kok angwi ya? Angwi, nah, di padian seperti itu. Nah, ya. Itu contohnya. Jadi harus pakai ilmu semuanya. Ya apalagi kita bekerja untuk mendapatkan suatu keuntungan, harus pakai ilmu semua. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berilmu. Semoga kita mendapatkan kehidupan yang baik dunia akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Sebagai ibu rumah tangga, berprestasi jadi ibu. Anak-anaknya jadi soleh dan solehat. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu tandanya ibu-ibu berilmu dalam berkeluarga. Bank Nagari untung besar, memberikan laba kepada pemegang saham, dan juga memberi kepuasan kepada pelayan, kepada masyarakat yang datang. Itu juga harus dengan ilmu. Dan insya Allah itu bisa kita dapati. Mengendari kendaraan, supaya selamat kita di jalan raya, mesti pakai ilmu. Ada rambunya, boleh enggak, dan sebagainya. Supaya selamat. Di rumah selamat dengan ilmu. Di kantor selamat dengan ilmu. Di masyarakat selamat pun dengan ilmu. Sehingga kita selamat dunia akhirat. Marilah kita berilmu. Kapanpun, dimanapun, kita harus terus belajar, menuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan kesuksesan dunia akhirat. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.